Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk di dalam majlis ilmu yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka kita kalau duduk di majlis ilmu dari maghrib sampai isya, kita sama saja dianggap sholat sunnah 1000 rakaat ya. Padahal kita seumur-umur kayaknya belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat ya. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram al-muhtaram guru kita Abuya Ustadz Busro Ilmi mata'anallah bituli hayatih, Bapak Ketua Lingkungan kita Bapak Wino, juga seluruh segenap para jamaah Masjid Jami'at Taubah Komplek Polri yang saya hormati. Melanjutkan dari kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya tentang masalah taubat, ya. Dimana sebelumnya kita membahas bahwa taubat itu ada rukunnya. Di antara rukunnya ada 3. Yang pertama, dia menarik diri dari maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Itu kalau dosanya kepada Allah. Nah, kalau dosanya kepada manusia maka nambah 1 rukunnya. Apa itu? Yaitu kalau kita punya dosa yang berkenaan dengan hakul adami, maka wajib mengembalikan haknya tersebut. Ya. Maka muncul pertanyaan, Ustadz, saya dulu pernah ngambil barang orang, tapi sekarang saya nggak tahu orangnya kemana. Atau mungkin saya pernah dulu makan di warung orang nggak bayar, cuman warungnya udah nggak ada. Nah, ini banyak kasus begitu hadirin ya. Apalagi masih zaman kecil ya, nyerampang manggah orang. Ya. Kadang ke warung beli gorengan, ngambil 5 ngaku 1. Kalau kata orang Sunda namanya darmaji, dahar 5 makan ngaku hiji. Nah, ini begini gimana kasusnya hadirin? Kata ulama, kalau seandainya kita sudah mencari orang yang bersangkutan untuk kita minta kehalalannya tapi nggak ketemu, maka 1 yang pertama sedekah. Sejumlah nominal uang yang pernah kita ambil atau makanan yang kita belum bayar. Misal makan 20.000, ya udah sedekah 20.000. Nah, habis sedekah jangan lupa diniatkan, ya Allah, saya niatkan pahala sedekah ini untuk mengganti makanan orang yang pernah saya makan makanannya tapi belum bayar. Nah, jadi kudu niat, Pak. Ya, jadi kudu niat. Nah, bagaimana kasusnya kalau ada orang nggak punya duit? Nah, ini yang kedua. Jangan lupa setiap ba'da sholat atau kita lagi kosong, kita membaca istighfar. Gimana istighfarnya? Ya Allah, astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Itu bacanya. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Ya Allah, aku minta ampun buat diriku dan buat orang-orang yang aku punya hak kepadanya. Tuh. Jadi istighfar nih Bu, kita nyetok dari sekarang. Nyetok ya. Jadi kalau dalam istilah kitab Irsyadul Ibad, itu kalau kita pengen selamat di hari kiamat, kita banyak-banyak baca la ilaha illallah. Ya. Berapa kali bacanya? 70.000 kali hadirin. Ya, 70.000
kali. Buat apa? Buat nanti di hari kiamat kalau kita nanti diazab, naudzubillah min dzalik, kalau kita masuk neraka nanti 70.000 itu buat tebusan. Namanya ataqoh, namanya tabungan itu. Jadi kalau misalnya kita naudzubillah ya masuk neraka, kita punya ataqoh, nanti dibebaskan tuh sama Allah. Atau tabungan istighfar, udah istighfar yang banyak. Ya Allah, saya mohon ampun buat saya dan buat orang-orang yang saya punya hak sama dia tuh. Itu tabungan istighfar. Sampai ada suatu kali ada seorang ulama namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi wali min auliyaillah. Cuman beliau dituduh sesat, hadirin. Ya. Ini gelarnya Syekhul Akbar, guru besar. Tapi dituduh, yang nuduh bukan orang sembarangan, yang nuduh kiai juga, yang nuduh ulama juga. Cuman ulama kulit namanya. Tahu ulama kulit? Ulama yang belajarnya baru sampai kulit. Ini suatu hari Ibnu Arabi dicela, dikatakan zindik, dikatakan fasik, dikatakan kufur. Ya ini bahaya nih ya. Kita nggak heran, jangan mereka ya, kita aja nih orang-orang kayak kita ya, banyak sekarang kan, oh ente dah sesat, ente kafir, ente bid'ah, ente ini gitu. Tapi subhanallah, ini memang ulama ya, ulama al-mauruth ya, yang mewarisi rahmatnya Rasulullah ya. Ulama yang mewarisi rahmatnya Rasulullah. Pagi-pagi pas sholat subuh, sebelum sholat subuh mulai, ada salah seorang santri beliau bilang begini sama beliau, ya Syekh, ya Imam, ada salah satu orang yang sering mencela engkau meninggal dunia hari ini. Lantas Syekh Ibnu Arabi bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai sholat subuh, habis sholat subuh wirid, habis wirid terus sampai duha, duha terus sampai johor nggak pulang. Johor sholat johor berjamaah, habis johor wirid, wirid terus sampai asar belum pulang. Sampai asar sholat asar, wirid asar, pengen maghrib, ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa engkau belum berhenti wirid dari pagi sampai sekarang? Nah, apa jawaban Syekh Ibnu Arabi ini? Masya Allah, saya sejak pagi sampai sekarang sudah menghatamkan 70.000 la ilaha illallah. Saya gunakan untuk menebus jiwa orang yang sering fitnah saya. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Kalau kita nyampe nggak begitu? Biar rasa aja masuk neraka, biar kualat dari kalau kita begitu ya. Enggak, ini Rasul, ini umat Rasul, ini ulamanya Rasulullah yang mewarisi rahmat. Ingat hadirin ya, yang mewarisi rahmat. Kalau Rasul kan punya pewaris namanya ulama warasatul. Pasti apa yang di diri Nabi nurun namanya ulama. Di antaranya yang nurun rahmatnya, kasih sayangnya. Walaupun musuh, walaupun orang yang suka nyakitin, kalau sakit Rasul datang nggak? Datang. Itu Rasulullah, Bu. Makanya nih kita semua ya, kalau ketemu belajar ame guru-guru, ame muhaditsin itu biasanya kalau kita ngaji, awal mula yang disampaikan di pengajiannya ya, ini kalau kita minta nih, hadis musalsal bil awwaliyah, pasti itu ya. Kalau di kita tradisinya belum populer. Kalau kita keluar negeri, kemana pun kita berangkat, ke Syekh Yasin Al-Fadani ya, ke Syekh Yusuf Qardawi, ke siapapun ulama-ulama yang ada di luar negeri, itu awal mula kita duduk ngaji pasti diajarkan satu hadis namanya musalsal bil awwaliyah, pasti itu. Apa isinya musalsal bil awaliyah? Hadis pertama yang kita dapat dari guru kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayangi Allah. Irhamu man fil ardi. Sayangilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama. Pasti yang di langit akan sayang kepada kita. Tuh. Itu hadisnya. Ya. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Jadi hadis pertama kali yang kita dengar dari guru hadis kita, hadisnya itu, sayangilah orang yang di bumi, entar yang di langit sayang sama kita. Intinya tentang kasih sayang. Nomor satu hadis yang disampaikan oleh guru seorang muhaddits adalah hadis kasih sayang. Nomor satu yang disampaikan mufassir dalam Al-Qur'annya, dalam kitabnya adalah Bismillah.
tentang kasih sayang itu. Ya. Nah, jadi jangan lupa ini prinsipnya kalau kita dakwah kedepankan rahmat. Ya. Walaupun memang Quran ada isinya tentang neraka, walaupun Quran isinya tentang ancaman, tapi ancaman sama rahmat lebih luas rahmat Allah. Tuh ya, ada orang ngaji hadirin. Ini yang begini masuk neraka, yang begini masuk neraka, yang ngerjain ini masuk neraka. Pokoknya isinya masuk neraka semua. Ini bukan ustadz hadirin, ini sales neraka hadirin. Sales neraka, panitia neraka kalau kata Ustadz Usro tuh. Sales neraka lah, dikit-dikit neraka kan, bener gak? Nabi ngajakin umat biar masuk apa? Surga. Iblis ngajakin umat biar masuk apa? Neraka. Nah kalau kita lebih banyak ngomongin neraka, yang begini neraka, yang begitu neraka, finar, berarti kita salesnya neraka. Ya. Nah itu hadirin, ini penting hadirin. Ya, makanya nih bab tentang taubat ini sama. Ini bab rahmat. Bahwasanya rahmat Allah luas hadirin. Imam Syafi'i suatu hari beliau lewat ke suatu jenazah. Ada sahibul bait minta Imam Syafi'i tolong doain dong nih keluarga saya. Imam Syafi'i buru-buru. Kemudian ketika jalan tetap maksa ngedesak Imam Syafi'i. Udah dah, Imam Syafi'i masuk ke rumahnya. Imam Syafi'i berdoa. Tahu doanya apa? Ya Allah, engkau enggak membutuhkan mengazab orang ini. Jangan azab ya Allah, udah jalan. Ya Allah, engkau enggak butuh mengazab dia. Jangan diazab, udah jalan. Gitu doang doanya. Sekarang saya mau tanya hadirin, Allah butuh gak sih ngazab kita yang maksiat? Enggak butuh. Ya. Jadi di doa begitu doang. Selesai Imam Syafi'i jalan, malamnya keluarganya ngimpi, itu abaknya, itu orang tuanya diampunin Allah gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya. Cuman minta jangan diapain tuh. Makanya doa jangan panjang-panjang kalau tahlil mah ya. Kadang-kadang ada jamaah itu disuruh ustadz disuruh doa panjang banget. Kenapa? Amplopnya 1 juta soalnya. Kalau pendek-pendek gopek kan. Enggak usah panjang-panjang, yang penting Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Udah itu, makanya kalau kita sholat jenazah mah enggak banyak-banyak doanya. Ya. Kenapa? Kalau ini orang soleh yang disolatin, dia akan berkata kodimuni, udah buruan, jangan lama-lama sholatnya, jangan lama-lama ceramahnya gitu. Makanya kalau di kalangan habaib yang namanya orang meninggal tuh ceramah nggak ada, paling dikit doang, kecuali emang orang soleh kali. Selesai ini adalah jenazah almarhum, isyhadu annaha min ahlil khair, udah langsung udah dibawa ke kubur gitu. Nah jadi kembali lagi, kita ini orang Islam harus jadi salesnya sorga, harus jadi salesnya Nabi, kenalin orang ame sorga, kenalin orang ame Nabi. Udah itu aja kerjaan kita. Jangan dikit-dikit ini neraka, finnar, sesat ya na'udzubillah min zalik. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang kafir masuk neraka apa enggak? Orang kafir kalau meninggal dalam kekafiran masuk. Tapi kalau masih hidup, masih mungkin nggak Islam? Masih mungkin. Maka tadi saya baca tuh, ajib kalimatnya dalam medsos ya, biasa ada sebagian ilmu kita baca di medsos tuh. Apa kata di medsos nih hadirin? Orang kafir, orang Kristen nggak bisa baca Quran. Orang Kristen nggak bisa baca kitab kuning. Dia kenal Islam bukan dari kitab, bukan dari Quran, tapi dari diri kita. Maka berperilakulah yang bagus agar citra Islam juga bagus. Jadi orang Kristen tahu Islam dari siapa? Dari kita, bukan dari siapa? Quran. Kejauhan dia nggak punya Quran di rumahnya. Ya. Makanya di Eropa banyak banget orang Kristen yang masuk Islam. Kenapa? Karena perilaku orang Islamnya baik. Kalau di kita kan ya namanya Islam turunan hadirin ya. Islam turunan, mau nggak mau Islam, udah langsung Islam. Makanya nggak heran yang nyolong Islam, yang ngerampok Islam, yang korupsi Islam, yang zina Islam, yang mabok-mabokan Islam. Kenapa? Ya karena memang Islamnya KTP. Ya. Makanya nih pesan dari guru saya, Riz, ya Islamin dah orang Islam gitu, ya. Islamin orang
Islam. Artinya apa Ustadz? Artinya kalau udah Islam, islamin lagi. Kenalkan orang Islam dengan ajaran keislamannya itu. Karena banyak sekarang orang Islam tapi tidak tahu ajaran Islam. Ya. Belum lama saya punya ipar pengen dilamar sama orang. Datang saya tanya, satu mau kawin, udah hafal belum niat mandi wajib? Kagak tahu. Padahal hafal nggak gitu? Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kan niat mandi wajib gampang banget, orang tiap hari mandi wajib ya, apa tiap minggu kali lah, masa mau kawin nggak apa? Lu tuh orang Islam itu hadirin ya. Yaudah sekarang nggak apa, rukun wudhu berapa nggak tahu, rukun mandi berapa nggak tahu lah. Kan orang kalau kawin kan dikit-dikit mandi lah, ini niatnya nggak tahu, rukunnya nggak tahu lah, bagaimana mau kawin? Udah pulang dulu, lu ngaji dulu, ntar udah pinter baru kembali lagi, begitu. Ini orang Islam sekarang banyak yang begini hadirin. Banyak juga orang Islam nggak bisa baca Quran, ya Allah, miris kita. Boro-boro baca kitab, baca Iqra aja belum bisa. Nah, makanya kembali lagi tuh, sebarkan rahmat tuh. Kita sebagai orang Islam, kitalah yang bertanggung jawab dengan keislaman kita. Sehingga ada muncul kalimat al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dihijab dengan orang Islam. Gara-gara orang Islam, Islam jadi jelek, begitu maksudnya. Tapi jangan khawatir hadirin ya. Ini kita mesti bersyukur. Beginipun keadaan kita jeleknya, masih ada yang lebih jelek. Ya. Belum lama saya punya teman ngaji ke Eropa, keliling Eropa, karena dia kerja di bagian Kominfo. Ya, disuruh dia sama kementerian untuk survei ke Paris, ke Turki, bagaimana smart city katanya, smart city, kota pintar. Ini cerita teman saya pas ke Paris, subhanallah kata dia, mending Jakarta juga, biar Jember masih tahu kebersihan. Ini jalan sono, maaf ya, ada kotoran manusia, kotoran orang hadirin. Nah kalau kita sini jalan nginjak paling tai kucing, ya paling kecil tai ayam, di sono tai orang hadirin. Ngeri gak tuh? Na'udzubillah. Jalan kalau kita semriwing, bau angin, bau asap, orang nabun hadirin. Di sono bau kencing hadirin. Jadi orang kalau di sana tuh malam-malam jam 2, setengah 3 itu kalau mau kencing di mana aja, kalau mau buang air besar di mana aja, karena posisinya WC tuh kecil, sedikit. Kalau kita kan alhamdulillah ya, Jakarta ini WC banyak. Kadang WC kamar mandi masjid aja berapa itu? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 10. Rest area ya, WC-nya banyak tuh. Ini kita mesti bersyukur nih. Artinya apa? Kalau yang orang bilang Paris itu kota romantis, ya, karena ada filmnya itu, ya, ternyata nggak seindah yang kita kira, lebih indah, ya. Komplek Akri juga nih, masya Allah, luar biasa tuh, ya. Lebih bersih, ya. Jadi cerita teman saya bilang sama ente, saya nggak percaya kalau nggak diajak begitu. Tuh hadirin dia. Jadi kembali lagi, itu ajaran Islam. Makanya nggak salah ya, orang-orang Eropa sekarang banyak yang masuk Islam karena mereka lewat Islam ternyata mengenal keindahan. Ya. Antum bisa cek di YouTube, istana-istana orang dulu, kerajaan-kerajaan dulu itu di Eropa itu kagak ada WC-nya hadirin. Itu kan istananya tinggi tuh, begitu. Itu mereka kalau mau buang hajat itu dari atas langsung ada lubang, dia duduk buka celana langsung turun ke bawah, nggak pakai disiram, emang nyemplung aja lah gitu ya. Bahkan ada jendela itu memang khusus buat itu, jadi turunnya peluk udah numpuk aja situ. Islam nggak begitu hadirin. Islam nggak begitu hadirin. Di Islam ada istinja, ada cebok pakai air tuh. Ini makanya luar biasa Islam, pelajaran Islam ya, biar kita bisa mengenalkan orang lain akan ajaran Islam. Nah tuh ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi masalah tobat kepada orang ya. Nah, gimana kalau kita gibah? Gibah pun sama hadirin, kalau kita pernah ngomongin orang wajib minta kehalalan, namanya istihlal.
Pak, mohon maaf, kemarin saya ngomongin antum, saya jelekin antum tuh. Antum maafin saya nggak tuh? Ya. Nah, itu wajib hukumnya seperti itu. Kalau sekiranya kita nggak minta maaf seperti itu, ya nanti di hari kiamat jadi bala buat kita. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, ini khitab, ini seruan berlaku buat semua orang, semua. Manusia awam kah ia, orang pinter kah ia, ulama kah ia, bahkan sekaligus wali atau nabi, semua disuruh tobat. Cuman hadirin, tobatnya ini beda-beda. Tulis, yang pertama namanya taubat, itu tobatnya orang awam. At-taubatu, taubat itu maksudnya adalah tobatnya orang awam. Asalnya taba yatubu taubah. Apa taubat? Taubat itu adalah kita minta ampun gara-gara berbuat dosa. Itu namanya taubat. Nah, nanti ada lagi di atas lagi makom. Orang yang sudah sering taubat, udah tiap hari, udah nggak ngerjain dosa, nggak minum, nggak maksiat, nggak zina. Nah, gimana dia taubat? Namanya inabah namanya. Ya, mungkin kita pernah dengar ya, nama Al-Inabah, nama masjid biasanya itu ya. Al-Inabah. Apa inabah artinya? Taubat juga, cuman taubat next level. Kalau taubat buat orang awam lantaran dosa, kalau inabah buat para aulia, para orang-orang soleh dari lalai mengingat Allah. Kan ada orang tuh wali ya, yang kalau bahasa kata dia zikir aja. Nah, satu waktu dia tersibukkan dengan dunia misalnya. Nah, itu taubat. Padahal nggak ngingat Allah, dosa nggak? Enggak. Ada sahabat Rasulullah namanya kalau nggak salah Abu Tolha. Abu Tolha punya kebunnya indah. Lalu kemudian ketika masuk waktu sholat asar, Abu Tolha dilalaikan dengan kebunnya karena saking takjubnya, lagi ngadem, lagi enak-enak di kebun, lupa sholat berjamaah asar. Kemudian apa? Baru ngeh pas setelah orang pulang sholat jamaah, akhirnya datang ke Rasul, ya Rasulullah, ini kebun saya wakafkan fisabilillah. Subhanallah, kebun hadirin, karena bikin lalai. Ini makomnya inabah namanya. Dia nggak lagi dosa, nggak. Cuman kalau lupa sama Allah, dianggap itu perbuatan dosa yang patut ditaubati. Namanya inabah. Ya. Berarti kalau kita udah sampai makom sini, secara zohir kita nggak maksiat secara zohir, nggak minum, nggak nyolong, nggak itu. Namanya inabah. Nah, ada lagi di atasnya, makomnya para wali kutub dan makomnya para nabi. Tobatnya namanya aubah. Aubah. Orang yang bertaubatnya namanya awwab. Innahu awwab. Itu di Quran ada. Apa taubatnya mereka? Taubat dari merasa ada. Taubat dari apa? Merasa ngerjain. Nggak boleh hadirin kita kalau dalam kajian tasawuf ya. Kita kan sholat nih. Selesai sholat, alhamdulillah ane bisa sholat deh. Ente bisa sholat karena siapa? Karena Allah. Jangan merasa. Kita bisa bantu orang, kadang-kadang kita merasa udah bantu orang. Ini perlu ditaubatin hadirin. Ya. Cuman yang ini makomnya tinggi banget ini, awwab ini. Ya. Kelasnya nabi, kelasnya wali kutub. Ya. Makanya di antara penyakit yang paling berbahaya adalah merasa. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena merasa pintar. Kata Allah, ya, iblis, kenapa engkau ma mana'aka an tasjud id amartuk? Apa yang menyebabkanmu enggan untuk sujud kepada Adam padahal aku suruh? Kata iblis, ya Allah, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dirinya. Tuh. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini gara-gara merasa. Malaikat beda lagi. Kalau malaikat nggak begitu. Malaikat ketika Allah berkata, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingat gak ya Muhammad, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, aku ingin menjadikan di bumi ini ada khalifah. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.